Nah ini bapak ini habis saya pengobatan di Mori ya, habis di Mori sama saya di rumahnya bapak Mariono ya, di rumahnya saya dapat undangan dari beliau, dan nggak semua pasien memang harus saya samperin gitu, saya jarang untuk datang ke tempat pasien itu. Nah karena memang beliau ini sudah datang ke rumah saya, nah terus batin saya tergerak untuk pengen langsung datang ke rumah beliau. Nah di sini nggak ada tujuan untuk tadinya Mori, akhirnya pengen saya Mori. Mori itu adalah ya, meningkatkan keimanan kita gitu, meningkatkan kepasrahan kita kepada Allah, menyadarkan diri kita supaya tujuan akhir kita adalah akhirat gitu. Jadi di dunia ini bukannya tujuan utama, jadi kita ini hanya persinggahan doang. Nanti kita menghidupi ada 5 alam, alam meru, alam rahim. Sekarang kita ada di alam dunia, nanti kita akan pindah ke alam barzah, baru nanti kita alam akhir, alam akhirat. Nah seperti itu, nanti ada alam apa yang alam hisab dan mati katanya. Nah kalau misalnya di alam barzah itu, kalau kita di masa alam dunianya kita kurang baik, maka kita menunggu hari kiamat itu, di surga neraka itu masih ditutup sekarang itu, nggak ada surga neraka, nggak ada, masih ditutup gitu. Nah nanti biasanya saya Mori ini bukan untuk melatih menjadi orang sakti, bukan menjadi orang supaya jadi berilmu habis setelah di Mori jadi berilmu, bukan, tapi melatih persiapan mengenal mati sebelum mati. Nah dari situ akan timbul suatu kepasrahan diri kepada Allah dengan energi yang ada di kain itu, dan saya berikan di kain itu, mengantarkan lebih mudah untuk berpasrah diri kepada Allah. Benar nggak Pak? Bapak berpasrah dirinya, godaan-godaan jin itu lebih sedikit dari benar dikatanya. Jadi kita lebih berpasrah diri kepada Allahnya lebih enak gitu. Nah terus nanti saya tugaskan ke Pak Mariono itu untuk berserah diri kepada Allah apapun. Nah tapi biasanya untuk orang-orang yang ada gangguan jin, atau bukan hanya di Mori itu, bukan orang-orang sakit sebenarnya, tapi untuk orang-orang yang ada gangguan goib, biasanya ada aja pengalaman mereka. Ada yang sampai nyatanya, ini nyata, ini saya juga melihat, pernah ada sampai kalong, kelalawar itu berantem di depan orang itu, dan saya melihat, bukannya halusinasi, bukan. Nah terus ada juga yang mengalami hal kejadian meraga sukma, dia terbang. Nah, kayak saya dulu meraga sukma, meninggalkan jasad saya ada di diri saya, terus saya terbang, terus saya kemana-mana jalan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang seperti dia sadar tapi kayak ketiban air, padahal air banyak gitu, tetesan air, tapi padahal dia nggak ada air gitu. Ada juga yang kayak ditimpuk pasir, padahal dia nggak ada pasirnya. Nah terus ada juga yang berasa kayak ada geliat-geliat kayak ulet berjatuh di badan dia gitu. Banyak cerita gitu. Nah sekarang kita dengarkan langsung pengalaman Pak Mariono ini, apakah ada sesuatu yang terjadi atau enggak, dan semoga apapun baik yang terjadi maupun yang tidak, pengennya saya ada suatu hal positif yang bisa diambil gitu. Jadi bukan hal-hal ritual aneh, bukan, tapi tujuan saya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah ya Mbak Mariono ya, bukan hal aneh-aneh. Jadi jangan berpikir wah aneh-aneh ini dipocongi gimana, bukan. Humor itu sama seperti kayak di kamarnya beliau, bukan di mana-mana, bukan di bubur di kamar beliau. Nah untuk lebih lengkapnya kita tanya aja Pak Mariono, ini kisahnya gimana? Gimana Pak dari awal sampai akhir, ya saat saya ajanin terus saya tinggal gimana? Ya tadi awalnya waktu saya dipotong, setelah diajarin saya baca istighfar, terus setelah istighfar saya baca syahadat 3 kali. Setelah syahadat 3 kali saya berdoa minta maaf atas kelakuan saya sejak dari kecil sampai sekarang. Saya dari awal berhubungan dalam keluarga saya minta maaf sama orang tua saya, ibu saya, bapak saya, sama kakak-kakak saya semua, sama tetangga-tetangga saya. Setelah saya hijrah di Jakarta, saya mempunyai teman, saya minta maaf juga.
lama-kelamaan saya punya istri, punya anak, saya juga punya minta maaf. Ya Allah, maafkanlah saya kesalahan saya pada orang tua saya, bapak saya, ibu saya, sama kakak-kakak saya. Maafkanlah, saya minta maaf ya Allah, karena maaf saya kepada istri saya, anak saya, mertua saya, adik ipar saya semuanya yang pernah berbicara dengan saya. Mungkin dalam lisan saya itu nggak terkenal di hati mereka. Saya minta maaf. Setelah saya mempunyai perkataan minta maaf, minta ampun, saya itu seolah-olah di dalam kubur itu saya didirikan. Itu dalam keadaan Bapak masih sadar atau setengah Masih tidur? sadar. Masih sadar. Tapi Tapi sadar. Bapak berasa, kan Bapak kan ada di kamar nih, berasa kayak udah di dalam kubur. Iya, Oh, bayangan saya di dalam kubur. oh bayangan di dalam mata Dalam terpejam kubur. itu kok kayak dibayang, Mm-mm. Bapak nikmatin kan gitu. Mm-mm. Emang saya suruh saya nikmatin ya. Terus, Di dalam kubur itu, padahal akan pocongan. ah, Saya tuh mendengar di sana itu ada suara itu, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. istighfar ya. Istighfar. Setelah itu saya tuh dibangunkan. Setelah bangun, saya tuh kayak pakaian orang naik haji. Oh, pakaian ihram. Oh, pakaian ihram. Mana kaji Saya- gini ya. Setelah itu naik saya, Naik kemana? Terbang aja naik ke atas dari. naik ke atas di atas kuburan. Oh, di atas kuburan. Ya terus. Saya lihat kanan kiri, kuburan itu nggak tertutup, tapi kebuka bolong. Oh, nggak ada ketutup aja. Jadi bolong. yang lain-lainnya itu yang disiksa kubur itu kelihatan. Merinding sih. Ya terus. Karena saya pernah ngalamin itu juga. Ya. Itu yang namanya api itu bus. Dari Iya. dari yang lahat itu keluar Iya. api. Keluar api. Dari penglihatan Bapak. Ada yang apinya kecil, ada sedang, ada yang gede. Dari dasar kuburan itu apinya itu sampai 5 meter. Ada yang seperti Ada. itu, ada yang kecil juga ada. Ada kuburan itu ada cahaya putih, Ada. Jadi Bapak melihat kuburan itu nggak ada tutupnya semua, terus di situ ada yang kebakar. Nah itu menggambarkan bahwa tingkah laku dari seseorang, pembalasan dari seseorang setelah dia di alam barzah. Ya, terus Nah, setelah itu saya itu ikutin rombongan itu, orang-orang itu banyak itu. Saya ikutin, saya di belakangnya. Bapak melihat ada rombongan, Bapak ngikut. Iya, Nah, itu nggak ada perintah, nggak ada yang nyuruh. atau nggak ngikut ada, aja. saya ngikut aja. Karena ucapan saya, perkataan saya sama mereka. Saya istighfar, mereka juga istighfar. Nah, saya ikutin. Ibu di sini biar ibu tahu makna apa yang Bapak Tapi- alami ini. Saya tuh jalan, tapi nggak nyampe-nyampe. Di situ aja, tapi saya jalan. Nah, di kanan kiri saya itu kuburan. Semua kuburan nggak ada apa-apa. Kuburan semua, bolong semua kuburan. Itu Bapak ngeliatin orang-orang yang ada api-api tadi kan gitu. Terus Nah, saya berjalan itu udah lama banget. Saya tuh nanya sama di depan saya. Perasaan saya tuh di belakang terus. Kok nggak ada yang ngikutin saya? Sahabat, kita mau kemana? Nah, dia menjawab itu, kita mau menuju ke jembatan Sirat. Siratul Mustaqim. Saya nggak tahu itu. Ya Sirat. Terus ngomongnya Sirat. Nggak pakai Siratul Mustaqim, itu Sirat. Sirat, jembatan Sirat. Sebelumnya Bapak nggak tahu namanya. Masih lama kan? Terus Kita ikutin aja. Ya udah, setelah itu kita ikutin terus, istighfar terus. Lama-lama saya tuh kok ada kali, sungai gede, tapi airnya bening. ada kali, Bapak jalan, terus tiba-tiba ada kali, Ada kali gede Cuma nggak sungai? gede, bening, Lebar. lebar. Nah di situ Kira-kira saya berapa meter? Hah? Jauh. 2 meter ada lebih. ada, nggak terasa, tapi lebar-lebar ini kan. Nah saya itu Bapak dari pinggiran. saya di pinggir, saya nyemplung ke situ. Oh, nyemplung ya terus Saya nyemplung ke situ, ke tangan kali rombongan. itu. Enggak, saya sendiri. Oh,
Terus Saya nyemplung ke situ, tapi saya nyemplungnya kok tertidur. Kayak orang Tentang. tidur gitu, Tentang. tapi nyampung. tanpa bapak ada yang nyuruh, tanpa ada yang bapak juga bingung kenapa saya nyemplung. Pokoknya nyemplung aja. Saya nyemplung, setelah nyemplung di situ. Ikutin arus aja, arusnya kan juga gede, kencang. Tapi bapak centang loh. Terlentang. Tentang kayak seolah-olah kayak ngambang aja. Akhirnya di sana itu udah perjalanan udah lama ini. Ikutin aliran itu Ikutin aja. arus aja. Kayak ngambang aja gitu. Hmm. Dengan keadaan pakai baju ihram. Iya. Terus Nah, di ujung sana itu jauh ada seorang perempuan. Perempuan cantik, pakai kayak baju pengantin putih gitu, pakai mahkota gitu. Nah, dia tuh nunggu saya, nunggu kedatangan saya. Nah, setelah nunggu kedatangan saya, udah saya sampai, saya ditarik tangan saya bangun. itu dalam air tuh. Tiba-tiba ditarik gini. Iya. Dia dari pinggiran. Dari pinggir. Oh, pinggir. Saya kan Nganyot gitu. lanjut ke minggir Ah, saya. iya. Tariklah sama perempuannya. Katanya perempuan itu, Assalamualaikum. Kamu siapa? Saya istri kamu. Nama ini. Udah punya terus. Nah, terus deketin. Ibu deket. Usap. Peluk gitu. Ini istrinya. Terharu soal. Saya bisa merasakan. Diterusin Pak, bilang gitu nggak apa-apa. Bapak mau nangis nangis aja nggak apa-apa. Ini bentuk penyesalan atau bentuk sesuatu kesadaran yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah dan mudah-mudahan malam ini itu ada suatu berkah, berkah Ramadan gitu. Nah, setelah itu saya jalan-jalan, diajak pertama Semuanya bunga semua. sama juga di situ ada bangku. Lalu kita duduk di situ, kita ngobrol, kita obrolin itu tentang surga, ngobrolin tentang surga. Ya, terus itu sebenarnya kalau siksa di dunia itu cuma sementara, siksa kubur itu selamanya. Betul. Dan orang yang nggak masuk ke surga itu ada 3 ciri. Iya, Satu, durhaka sama orang tua. betul banget, betul. Itu nggak bakalan masuk sebelum dia sholat tobat sama orang tua. Nanti saya ajarkan untuk sholat taubat itu ada tata caranya. Terus lanjut. Terus yang kedua sama yang ketiga itu dalam omongan dia itu kurang jelas. Kalau yang pertama itu jelas. Berarti bapak harus bertahap dulu, suruh melakukan itu dulu aja. Itu sholat taubat. Kayaknya terus Nah, setelah itu kita jalan. Setelah kita jalan itu ada kayak cahaya bulat putih. Kita masuk di situ. Nah, setelah masuk di situ, saya jalan lagi sama rombongan itu. ketemu lagi yang Ketemu rombongan tadi, rombongan. yang tadi baca istighfar apa itu. Iya. Terus Terlalu. rombongan itu banyak nggak Pak? Banyak. Banyak. Ada Tapi sekitar yang- 20-an lebih. Rame. 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 Tapi dia serempak baca istighfar semua. Iya. Apa masa adat nggak? Hah? Istighfar aja. Istighfar, syahadat, Allah Akbar. Istighfar, syahadat, Allah Akbar. Terus Nah, setelah itu cuman kanan kiri itu kuburan semua, nggak ada yang lain. kembali lagi ke tempat yang tadi. Tadi istri bapak tadi nggak ngikut di rombongan itu. Nah, ya kita masuk ke cahaya itu, cahaya bulat itu masuk ke cahaya itu ngikut rombongan itu, tapi istri bapak itu nggak ngikut. nggak ngikut. Oh, iya. Terus Setelah saya ngikut lagi ya udah, kita itu pengen menuju ke jembatan Sirat tadi. itu kan Ngomongnya jembatan Sirat. jembatan Sirat itu untuk
menuju antara surga dan neraka tergantung dari amal dan kebaikan. Ya itu berjalan terus, baca itu terus sampai nggak ketemu. Yang namanya jembatan itu belum ketemu ya? Belum ketemu. Karena sampai menunggu hari kiamat nanti gitu. Terus yang tadi saya bilang, Tapi kalau siksa kubur ya selama dia mati siksa terus. Jadi orang dikubur itu, yang namanya kuburan itu bolong, nggak ada tertutup. Jadi Mayatnya itu kelihatan. jadi kayak kotakan aja, terus bapak melihat kayak ada api gede, ada api kecil, jadi gambaran dari orang yang mungkin dibakarnya ini lebih kecil, lebih gede. Jadi nggak semua juga dibakar juga, ada yang digigit, ada yang teriakan. Seperti saya dulu waktu alam raja terus. jadi ada kebanyakan wanita yang dalam teriakan. Nah terus lanjut Nah selama itu udah berjalan itu terus. sampai tadi saya bangunkan. Sampai 3 jam ya. Tadi bapak ini alhamdulillah sampai 3 jam, dan ini jarang banget ditemukan. Emang ada sebagian yang ditemukan hal-hal pengalaman seperti ini, termasuk saya pun sama. Jadi ada juga yang memang nyata, ada bentuk hal nyata gitu, kayak kelelawar berantem di depan. Kan nggak mustahil orang namanya saya Pocong, tapi di depan ada kelelawar berhenti berantem 2 di depan muka dia. Itu nyata. Dan ketika si wanita ini saya Pocong ini teriak karena 10 kali gitu, berantem pergi, terus ada lagi berantem lagi, kelopok pergi. Nah, sekitar 10 kali dia ketakutan, dipikirnya apa yang 7 kali kata Mas Andre, ada godaannya saya harus kuat. Matikan kompor. Habis itu matikan kompor. Nah, pas 7 kali, lebih dari 7 kali, 10 kali dia teriak. Dan saya melihat memang ada kelelawar, dan kelelawar itu kayak grogi di depan palangan bambu gitu. Genteng saya disundul-sundul sama dia. Kan tolong gitu kelelawar, kayak kesannya grogi gitu. Gimana sih orang grogi gitu? Padahal kan harusnya kemari terbang pergi. Memang nggak nyundul-nyundul gitu kayak orang kayak ketakutan gitu, terus dia bingung lari kemana. Gitu, itu ada. Terus habis itu Pak, yang tadi Bapak bilang katanya ada suara air atau apa. Ngikut rombongan itu nggak udah sampai Itu sambil ada suara air di tembok itu. gitu. Sampai saya mengucap assalamualaikum, datang saya buka. Dan alhamdulillah mudah-mudahan malam ini itu Allah sudah memberikan suatu penjelasan kepada Bapak, dan menurut saya itu Allah sudah benar-benar memberikan hidayah kepada Bapak, sudah memberikan petunjuk supaya menambah keimanan Bapak, dan insya Allah mudah-mudahan sejak tertidur malam ini bisa kita sama-sama saling menata diri, termasuk diri saya. Dari cerita Bapak pun mungkin ini saya abadikan atau saya memperhitungkan dan materi-materinya supaya bisa menjadi motivasi juga buat yang mendengarkan, dalam arti kata buat cerita-cerita bahwa adanya hal seperti itu. Dan memang nggak semua orang diberikan seperti kayak Bapak ini, nggak semua orang, termasuk saya pun sama. Saya dulu diberikan nggak seperti kayak Bapak, tapi saya diberikan orang datang nyasar di ke alam apa saya. Nah di situ di depan saya ada sebuah algojo gede, dia ada gadanya ini gagangnya emas, terus di sini hitam, bulatannya besinya, terus di besinya itu bukannya bulat, kalau saya menghayal pasti bulat, ini enggak, piramid, durinya itu piramid warna silver, tiap dia menggede begini, ini hancur. Kita dipukul sama beko sekalipun pasti kita mental, tapi di dalam bayangan saya itu, penglihatan saya itu nggak mental. Ini orang kayak udah air aja begini, mencar kemana-mana, darah itu nggak ada udah. Terus beberapa detik, sekian detik itu dia ada rasa sakit yang sangat luar biasa, teriakan yang sangat luar biasa. Ketika gadai ini diangkat, nyatu lagi. Walaupun sakitnya sebentar, tapi dia terus dipukul lagi. Dan teriakan minta ampunnya betapa sakitnya orang itu. Tapi saya nggak tahu itu, pas itu ditambah saya mendengar di ruangan-ruangan lain, karena itu saya lihat ada ruangan yang gelap, hanya asap warna merah, tanpa dinding, tanpa apa gitu kan. Terus ada 2 orang itu, algojo dan orang yang dicari. Dan di situ saya mendengar suara teriakan-teriakan, cerita-cerita, terutama cerita wanita, paling banyak cerita wanita. Nah disitulah saya dulu waktu mengalami itu, seminggu saya nggak denger azan aja langsung berkata ketakutan.
Saya ketakutan dalam hati kata nggak mau namanya saya membelakangi sholat, dan itu karena takut banget dosa. Itu saya itu dulu. Itu kalau misalnya kita menyesal, adanya kita kan seolah-olah kita nggak percaya ada kesyairan, emang ada yang. Nah, ketika nanti kita disadarkan itu ternyata benar ada, kita mau bilang apa? Dan penyesalan itu tidak ada gunanya nanti. Bahkan gampang nanti setelah gue mati gampang tinggal ucap syahadat. Kemarin saya dapat pasien, setelah jabat tangan nama saya, dia sebelum jabat tangan nama saya baca syahadat gampang, tapi setelah jabat tangan nama saya baca syahadat susah. Apalagi kebayang nggak saat dia sakaratul maut, walaupun syahadat itu gampang, tidak akan mampu dia mengucap syahadat itu. Percaya sama saya, walaupun dia gampang mengucap syahadat. Dan batin saya bicara, akhir kematian dari seseorang, dia masuk surga atau neraka, atau dia amal ibadahnya diampuni apa tidak, di akhir kematian dia. Mau dia ibadahnya dia rajin, kalau di akhir kematian dia tidak menyebut asma Allah, maka saya dipastikan menurut saya dia akan masuk neraka. Walaupun ini hal relatif Allah ya, tapi menurut saya itu batin saya mengajarkan hal itu. Tapi tidak semudah itu. Gampang mengucap syahadat itu. Kalau Allah tidak mengizinkan, itu tidak akan bisa. Makanya ada riwayat kan, seorang pembunuh sampai 100 pembunuh, 99 pembunuh di air terjadi mau akhir kematiannya dia nggak bunuh lagi sampai 100, tapi dia mau bertaubat sampai dihitung kan, dari dia berangkat sampai ke akhir kematiannya, ditempuh jarak tempuhnya mau ke masjid, sama dari itu jauhan mana, ternyata dekat lagi mau ke masjid, sampai malaikat itu berebut, malaikat yang apa namanya ini malaikat yang baik, malaikat pemburu kan dia pengen narik gitu ini. Jadi nggak setuju kalau dia, tapi kan dia mau bertobat, tapi kan dia melakukan kejahatan. Nah, dihitung sampai di situ. Itu begitupun sama, ada seorang kiai atau seorang apa namanya itu yang ada cerita yang sampai dia memilih ngebunuh, berzina, membunuh, judi ya, minum, zina, karena kata dia kalau membunuh saya nggak kuat, berzina juga sama dosa besar, lebih baik saya minum. Nah, akhir dari minum dia berzina, takut ketahuan, akhirnya ngebunuh, akhirnya melakukan zina. Itu bahaya minuman. Terus dia mati dalam keadaan seperti itu kan, akhirnya dia masuk neraka seperti itu. Itu riwayat, itu sebenarnya riwayat terdahulu itu sebenarnya buat contoh buat kita bahwa kita di situ segi positifnya gini, kita jangan bangga dengan amal ibadah kita gitu, karena kita merasa baik nih, kita udah merasa leha-leha kita akan masuk surga, belum tentu. Maksudnya kita jangan sampai merendahkan orang, atau kita jangan merasa berbangga diri kita berbuat baik atau ibadah itu, karena belum tentu ibadah kita diterima. Begitupun sama, kita di saat kita melakukan dosa, jangan berprasangka Allah akan ngampuni dosa saya segini banyak. Yang penting jangan main-main. Gampang terus kalau misalnya begitu, nanti pas mau akhir mati gue tobat aja. Udah segampang itu, Allah nggak bisa dipermainkan. Gitu. Itu kan berarti mempermainkan, nggak bisa ngucap. Dan ini belum sakaratul maut aja, ada pernah pasien saya buktikan ngucap syahadat aja nggak bisa saat saya jabat tangan saya. Saat belum jabat tangan dia gampang bisa, tapi saat saya pandu nggak bisa nih. Kebayang nggak di saat kita sakaratul maut? Itu baru itu doang. Nah, jadi jangan digampangkan, jangan merasa seolah-olah gampang gitu. Ya teman-teman, moga-moga dari cerita dari Pak Marayono ini bisa membawa motivasi ibadah kita, membawa keikhlasan ibadah kita, dan nggak ada niat apa-apa atau bagaimana. Ini hanya sebagian sekelumit dari kisah-kisah spiritualis dari setiap perjalanan seseorang. Spiritualis itu bukan ilmu perdukunan, spiritualis itu adalah ilmu rasa antara kita kepada Sang Maha Pencipta dan ciptaannya, termasuk ini. Bukan hanya hal-hal ilmu hal perdukunan. Kalau ilmu perdukunan spiritual itu adalah namanya supranatural, dan supranatural ilmu aneh-aneh itu adalah bagian, karena ilmu kegoiban itu adalah bagian dari spiritual. Jadi ilmu spiritual itu bukan ilmu perdukunan, bukan ilmu gitu. Tapi kalau ilmu perdukunan, ilmu supranatural itu hanya ranting-rantingnya, hanya bagian-bagian dari spiritual gitu. Jadi spiritual itu memiliki arti yang sangat luas gitu. Ya mudah-mudahan dapat manfaat dari cerita ini, dapat kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.